Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kita yang sebelumnya sudah kita bahas tentang bagaimana cara menentukan hambatan pengganti dari beberapa hambatan yang disusun secara seri maupun secara paralel. Jadi kita ulang kembali bahwa kalau ada 3 buah hambatan, masing-masing nilainya 1 ohm, 2 ohm, dan 3 ohm, disusun secara seri, maka untuk menentukan hambatan penggantinya tinggal dijumlahkan saja, berarti R pengganti sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6 ohm. Itu kalau susunannya seri. Tapi kalau susunan hambatannya itu adalah paralel, maka untuk menentukan hambatan penggantinya sama dengan 1 Rp tambah sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. Nah, itu sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Jadi di sana kita hanya mengulas tentang hambatannya. Nah, bagaimana dengan kuat arusnya? Baik itu kuat arus yang mengalir pada rangkaian seri, misalnya pada ujung hambatan 1 ohm ini, yang 2 ohm dan 3 ohm, atau pada rangkaian paralelnya. Atau tegangannya, baik itu tegangan yang mengalir pada hambatan 2 ohm ini, baik itu secara seri maupun secara paralel, belum kita ulas. Jadi untuk kesempatan ini kita akan bahas satu persatu bagaimana cara menentukan kuat arus dan tegangan yang ada pada rangkaian seri maupun paralel. Nah, yang pertama kita ambil contoh sederhana, ada sebuah sumber tegangan dihubungkan dengan hambatan. Jadi di mana di sini mengalir arus dari kutub positif ke kutub negatif, berarti yang tanda panah biru ini adalah arah arus listriknya, di mana hambatan atau tegangan sumbernya adalah 12 volt dan hambatannya sebesar 6 ohm. Nah, kalau misalnya kita diberi pertanyaan berapa kuat arus yang mengalir dalam rangkaian ini, jadi untuk menyelesainya soal ini kita cukup menggunakan hukum ohm, yaitu I sama dengan V per R. Jadi hukum ohm, hubungan antar arus dengan tegangan itu sebanding. Jadi I sama dengan V per R. Nah, berarti V-nya adalah sama dengan tegangan sumbernya, yaitu 12 volt, sedangkan R-nya adalah sama dengan 6 ohm. Jadi tinggal langsung aja kita bagi V 12 dibagi dengan R6, berarti hasilnya sama dengan 12 bagi 6, sama dengan 2 ampere. Nah, itu kalau ada satu buah hambatan yang dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, bagaimana kalau hambatannya itu lebih dari 1 dan disusun secara seri? Contohnya di sini ada R1 dan R2 dihubungkan dengan sumber tegangan. Jadi di sini sumber tegangannya sebesar 12 volt dan hambatannya ada R1 2 ohm, R2 4 ohm. Nah, berarti arah arus listriknya di sini dari kutub positif ke kutub negatif kita gambarkan. Berarti pada ujung pada hambatan R1 kita buat ada arus I1-nya. Nah, sedangkan pada hambatan R2 ada arus I2 misalnya. Nah, untuk keseluruhannya arus listrik pada keseluruhan rangkaian ini kita sebut dengan I total. Jadi ada istilah I total, I1 dan I2. I total itu keseluruhan, I1 itu yang mengalir pada hambatan R1-nya, sedangkan I2 yang mengalir pada hambatan R2-nya. Nah, kalau kita diberi pertanyaan, berapakah besar arus I1, I2, dan I total tersebut? Nah, jadi untuk rangkaian seri, ini kuncinya. Untuk rangkaian seri, besarnya I total sama dengan besarnya I1, sama dengan I2, sama dengan I3 kalau nanti ada I3 dan seterusnya. Berarti nilai I total ini yang keseluruhan sama dengan arus yang mengalir pada hambatan R1 sama dengan arus yang mengalir pada hambatan I2. Itulah sifat dari rangkaian seri. Jadi untuk menentukan besarnya I total itu sendiri, kita cukup menggunakan hukum ohm seperti tadi, yaitu I sama dengan V per R. Jadi kalau nanti kita mencari I total, berarti I total V total dibagi R total. Nah, berapakah besar V total? Jadi besarnya V total itu sama dengan
tegangan sumbernya, yaitu 12 volt. Nah, jadi tegangan sumber yang digunakan 12 volt itulah V totalnya atau tegangan totalnya. Sedangkan R total berarti gabungan dari hambatan R1 dan R2 yang kita sebut dengan R pengganti kemarin. Karena dia disusun secara seri, berarti R penggantinya ya dijumlahkan saja secara langsung. Berarti 2 ohm ditambah 4 ohm. Kenapa? Karena rangkaiannya adalah rangkaian seri. Jadi untuk V totalnya sama dengan tegangan sumber, sedangkan R totalnya adalah penjumlahan dari R1 ditambah R2. Jadi 12 dibagi 2 tambah 4 sama dengan 12 per 6. Karena 2 tambah 4 sama dengan 6. Berarti 12 bagi 6 sama dengan 2 ampere. Nah, itulah cara menentukan kuat arus total pada rangkaian ini. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, berapakah I1 dan I2-nya? Ya, karena sesuai dengan sifat dari rangkaian seri, I total itu nilainya sama dengan I1, sama dengan I2. Berarti nilai I1 dan I2 sama dengan I total, yaitu yang sudah kita hitung tadi, sebesar 2 ampere. Jadi I totalnya 2 ampere, I1 juga 2 ampere, dan I2 juga 2 ampere. Jadi sama. Jadi arus yang mengalir pada rangkaian seri ini semuanya sama, baik pada ujung R1 maupun pada R2. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, berapakah besar V1 dan V2? V1 berarti tegangan pada ujung-ujung hambatan R1, sedangkan V2 adalah tegangan pada ujung-ujung hambatan V2. Berapa besarnya? Nah, berarti di sini kita tetap menggunakan hukum Ohm. Apa itu hukum Ohm? V sama dengan I dikali R. Ya, V sama dengan I kali R. Kenapa? Karena I sama dengan V per R. Berarti V sama dengan I kali R. Jadi tetap kita menggunakan hukum Ohm. Jadi kalau kita ingin menentukan V1, berarti V1 I1 kali R1. Sama dengan I1 sama dengan I total tadi yang besarnya 2 ampere. Sedangkan R1 besarnya 2 ohm. Berarti V1 sama dengan 2 dikali 2. Sama dengan 4 volt. Nah, itulah besar dari V1. Sedangkan untuk menentukan V2 juga sama, kita menggunakan hukum Ohm. VI kali R berarti V2 sama dengan I2 kali R2. I2 sama dengan I1 tadi yaitu 2 ampere, sedangkan V2-nya adalah sedangkan R2-nya adalah 4 ohm. Berarti 2 dikali 4 sama dengan 8 volt. Nah, itulah besar dari V1 dan V2. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita jumlahkan nilai V1 dan V2 ini, V1 4, V2 8, 4 tambah 8 hasilnya adalah 12 volt. Ternyata sama dengan nilai tegangan sumbernya atau V totalnya. Berarti bisa kita simpulkan untuk rangkaian seri, nilai V total itu sama dengan V1 ditambah V2. Jadi besarnya tegangan pada ujung-ujung R1 dan ujung-ujung V2 kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan tegangan sumber. Jadi V total sama dengan V1 sama dengan V2. Nah, itulah sifat dari rangkaian seri. Sedangkan untuk arusnya sama, I total sama dengan I1 sama dengan I2. Nah, itu dia sifat dari rangkaian seri. Nah, kemudian kalau rangkaiannya paralel, ada sumber tegangan dihubungkan dengan hambatan R1 dan hambatan R2 yang disusun secara paralel. Di mana di sini pada arusnya ada I total. Nah, kemudian pada percabangannya dibagi ada I1 dan I2. Pada hambatan R1 kita sebut arusnya I1, pada hambatan R2 kita sebut arusnya I2, dan secara keseluruhan kita sebut dengan arus I total. Nah, kalau misalnya tegangan sumbernya 12 volt, kemudian R1 3 ohm, R2 sama dengan 6 ohm. Nah, kemudian ada pertanyaan, berapakah besar dari V1, V2, dan V totalnya? Berapa besar tegangan V1 yaitu tegangan pada ujung-ujung R1
berapa V2 tegangan pada ujung-ujung R2, dan V total secara keseluruhannya. Jadi untuk rangkaian paralel sifatnya ini. Jadi beda dengan rangkaian seri. Jadi sifatnya V total sama dengan V1 sama dengan V2. Jadi kebalikan dari rangkaian seri tadi. Jadi untuk rangkaian paralel yang sama itu adalah tegangannya. Jadi V total sama dengan V1 sama dengan V2. Jadi tegangan sumber V total itu sama dengan tegangan yang mengalir pada percabangan untuk R1, sama juga dengan tegangan yang mengalir pada percabangan V2. Jadi sama. Jadi V total sama dengan V1 dengan V2. Jadi kalau misalnya V total atau tegangan sumbernya 12 volt, berarti V1 juga sama dengan 12 volt dan V2 juga sama dengan 12 volt. Berarti pertanyaan ini sudah bisa kita jawab. Berarti nilai V total sama dengan tegangan sumber yaitu 12 volt, sama dengan V1, sama juga dengan V2. Jadi itu sifat dari rangkaian paralel. Jadi yang sama itu adalah tegangannya. Nah sekarang kalau ada pertanyaan berapa besar dari I1, arus I2 dan arus totalnya. Nah sama dengan yang tadi, berarti kita tetap menggunakan hukum Ohm. Jadi hukum Ohm I sama dengan V per R. Jadi kalau kita ingin mencari I total berarti V total dibagi R total. Nah V total tadi sama dengan tegangan sumber 12 volt. Nah berapa R totalnya? Nah seperti pada materi kita sebelumnya, karena hambatan ini disusun secara paralel, berarti R totalnya berarti 1/r total sama dengan 1/r1 tambah 1/r2 atau 1/3 tambah 1/6. Berarti kalau kita peroleh berarti penyebutnya disamakan, berarti 2 tambah 1/6 sama dengan 3/6. 6 bagi 2, 6 bagi 3, 2, 2 kali 1, 2. 6 bagi 6, 1, 1 kali 1, 1. Berarti 2 tambah 1 sama dengan 3/6. Ini baru 1/r total. Jadi R totalnya dibalik. R totalnya sama dengan 6/3, yaitu sebesar 2 ohm. Nah, sudah dapat kita R totalnya. Jadi untuk menentukan arus totalnya tadi, V totalnya 12, R totalnya 2. Jadi 12 dibagi 2 yaitu sebesar 6 ampere. Nah kemudian untuk I1 dan I2 nya kita tetap menggunakan hukum Ohm. Jadi I sama dengan V per R. Kalau kita mencari I1 berarti I1 sama dengan V1 per R1. Nah, V1 tadi karena sama dengan tegangan sumber yaitu 12 volt. Berarti 12 volt sedangkan R1-nya adalah 3 ohm. Berarti 12 dibagi 3. Yaitu 12 bagi 3 sama dengan 4 ampere. Demikian juga dengan untuk arus I2-nya. Berarti kita tetap menggunakan hukum Ohm. I2 sama dengan V2 per R2. Di mana V2-nya juga sama dengan tegangan sumber 12 volt, sedangkan R2-nya sebesar 6 ohm. Berarti hasilnya adalah 12 dibagi 6. Berarti 12 bagi 6 sama dengan 2 ampere. Nah, kalau kita perhatikan untuk arus I1 dan I2 ini besarnya 4 dan 2 ampere. Kalau kita jumlahkan 4 tambah 2 ternyata sama dengan 6. Berarti bisa kita simpulkan jika I1 ditambah dengan I2 ternyata sama dengan I totalnya yaitu 6 ampere. Nah, dapatlah kita sifat dari rangkaian paralel itu untuk kuat arusnya itu sama. Jadi besarnya kuat arusnya itu adalah sama dengan, bukan sama ya, tapi kuat arusnya I total sama dengan I1 ditambah I2. Nah, buktinya pada hasil yang kita peroleh tadi, nilai I1 4, I2 2 dijumlahkan ternyata sama dengan I total. Jadi sifat untuk rangkaian paralel adalah I-nya atau arusnya I total sama dengan I1 tambah dengan I2. Sedangkan untuk tegangannya sama, V total sama dengan V1 sama dengan V2. Nah, itulah sifat dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi untuk bisa kita simpulkan, untuk rangkaian seri, sifat dari
arusnya adalah sama. Jadi I total sama dengan I1 sama dengan I2. Jadi kuat arus yang mengalir dalam rangkaian sehari itu sama. Sedangkan untuk rangkaian paralel, kalau rangkaiannya disusun secara paralel, ternyata kebalikannya. Jadi kuat arus yang mengalir pada rangkaian paralel, I totalnya sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 dan seterusnya kalau ada I3, I4 dan seterusnya. Jadi untuk rangkaian paralel I totalnya tidak sama, tetapi untuk rangkaian seri arusnya sama. Nah, kalau untuk tegangannya, untuk rangkaian seri V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 jika ada V3 dan seterusnya. Jadi tegangan sumber sama dengan tegangan pada ujung-ujung dari hambatan R1 ditambah dengan hambatan R2 dan seterusnya. Sedangkan untuk rangkaian paralel tegangannya yang sama. Jadi kalau ada V total atau tegangan sumber sama dengan tegangan pada cabang R1 ini sama dengan tegangan pada cabang R2 kalau ada R3 dan seterusnya. Jadi untuk rangkaian paralel yang sama itu adalah tegangannya, sedangkan untuk rangkaian seri yang sama adalah arus atau kuat arusnya. Demikian, semoga bisa dipahami. Kemudian untuk tugasnya, tolong siswa sekalian jawab pertanyaan ini. Ada rangkaian R1 diserikan dengan dua buah hambatan yang diparalelkan antara R2 dan R3. Jadi R1 diserikan dengan dua buah hambatan, di mana dua buah hambatan tersebut sudah diparalelkan R2 dan R3, dihubungkan dengan tegangan sumber sebesar 12 volt. Tentukan V totalnya, R total, I total, I1, V1 atau VAB, VBC, I2 dan I3. Silakan dikerjakan di buku latihannya, kemudian setelah selesai difoto, kemudian dikirimkan ke classroomnya. Terima kasih.